Dikutip dari UUD 1945, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Itu merupakan benar adanya. Kemerdekaan memanglah hak segala bangsa dan harus diperjuangkan oleh setiap bangsa. Pada zaman dahulu, negara-negara di Asia termasuk Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis dan negara-negara Eropa lainnya. Mereka awalnya datang dengan niat untuk berdagang saja. Namun, seiring berjalannya waktu, eksploitasi berlebihan mulai terjadi di berbagai wilayah. Dan akhirnya, mereka berhasil menguasai Indonesia sepenuhnya. Namun, apakah rakyat Indonesia hanya diam saja melihat bangsanya ditindas dan dikuasai oleh bangsa lain? Tentu tidak. Sedikit demi sedikit mereka mulai sadar, melawan dan berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dimulai dari mengangkat senjata bambu runcing, pedang, golok, dan lainnya. Para tokoh, sultan, raja, ulama, rakyat jelata, mereka bersatu untuk memerdekakan wilayah-wilayah mereka dari tangan penjajah. Walaupun perjuangan ini belum terorganisir secara nasional dikarenakan alat komunikasi yang belum memadai waktu itu. Namun, para penjajah itu merasa khawatir karena dengan adanya awal perjuangan itu, para penjajah itu menjadi sadar jika rakyat Indonesia bersatu, maka mereka tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Mereka terlalu gigih, terlalu keras untuk dikalahkan. Seiring berjalannya waktu dan rakyat Indonesia sudah bersatu padu, di saat itulah takdir membawa Indonesia ke kemerdekaannya. Hasil dari jerih payah, cucuran darah, keringat, dan air mata mereka membuahkan hasil yang sangat membahagiakan. Walaupun Indonesia dinyatakan sudah merdeka, namun perjuangan mereka masihlah belum usai karena Indonesia tidak secara langsung diakui oleh dunia tentang kemerdekaannya. Mereka masih terus meyakinkan pada dunia jika Indonesia sudah benar-benar merdeka. Konflik-konflik mulai terjadi baik dari dalam maupun luar. Pemberontakan, agresi militer, dan semacamnya terjadi untuk menguji keteguhan bangsa Indonesia yang telah dibangun selama ini. Namun, karena rasa nasionalisme dan patriotisme yang masih begitu tinggi pada saat itu, ujian-ujian yang datang untuk menguji keteguhan bangsa itu berhasil diselesaikan satu persatu. Dan dengan semua itu, maka dapat disimpulkan bahwa betapa susah payahnya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan yang didambakan. Dan kita sebagai anak muda, sebagai murid, sebagai santri, patutlah kita juga membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini yang telah diperjuangkan begitu susah payahnya. Karena begitu banyaknya pada era sekarang ini orang-orang yang mulai kehilangan jiwa nasionalis dan jiwa patriotisnya. Pada masa penjajahan, pondok pesantren tidak hanya sebuah tempat untuk menuntut ilmu agama. Pondok pesantren juga menjadi tempat untuk berlindung, menyusun strategi, dan gudang logistik. Para kiai tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, namun juga mengajarkan nilai-nilai jihad, cinta tanah air sebagai bagian dari ibadah. Mereka memberikan dukungan spiritual kepada para pejuang agar semangat perjuangan mereka berkobar dan membara. Banyak sekali para tokoh ulama dan santri yang turut berjuang dan berkorban demi memerdekakan bumi Nusantara yang mulia ini. Salah satunya ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Beliaulah yang mencetuskan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang menyerukan bahwa melawan penjajah adalah kewajiban agama, fardu ain, dan mempertahankan kemerdekaan adalah bagian dari ajaran Islam. Dengan adanya fatwa ini dapat membangkitkan semangat rakyat, khususnya kalangan santri dan umat Islam untuk mengangkat senjata. Seruan jihad dari para ulama menjadi api semangat perjuangan yang mendorong lahirnya pertempuran besar. Salah satunya ialah pertempuran heroik di Surabaya pada 10 November 1945. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai santri di era sekarang ini?
yang dimana sudah tak ada perang fisik yang terjadi. Kini, perjuangan tidak lagi di medan tempur, tapi di medan ilmu, moral, dan kontribusi nyata. Kita sebagai santri hanya bisa meneruskannya dengan menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, dan belajar serta terus mengembangkan sikap cinta tanah air, seperti kata Ki Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Karena mempertahankan kemerdekaan bukan hanya dengan senjata saja, melainkan dengan ilmu, akhlak, dan kontribusi nyata. Di masa sekarang ini, orang-orang menganggap acara 17 Agustus hanyalah sebuah kebiasaan tahunan yang bisa dilakukan tanpa makna yang mendalam. Padahal, kegiatan tersebut sejatinya merupakan wujud rasa syukur dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Fenomena ini merupakan salah satu tantangan yang terjadi pada orang-orang di zaman sekarang. Rasa nasionalisme dan cinta tanah air mereka mulai memudar dikarenakan gempuran budaya luar akibat dari kemajuan teknologi pada masa sekarang ini. Banyak sekali berita hoax, ujaran kebencian, dan propaganda yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dapat memicu adanya krisis moral dan mengikis norma-norma dalam kehidupan sosial. Selain itu, kurangnya semangat dalam belajar juga dapat membuat kita menjadi tertinggal dengan yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kita agar terus belajar, beradaptasi, dan berkembang supaya tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Di era globalisasi sekarang ini, tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia semakin berat karena begitu banyaknya pengaruh yang membuat kita tercerai berai. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, termasuk para santri, harus mengambil peran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertama, dengan meningkatkan kesadaran nasionalisme melalui pendidikan dan pemahaman tentang sejarah. Kedua, dengan bijak menggunakan teknologi dan menjadi generasi yang cerdas menggunakan alat-alat digital yang mampu menyaring informasi positif dan menyebar konten-konten yang bermanfaat. Ketiga, sang belajar dan terus meningkatkan diri, karena kemerdekaan ini tidak akan dipimpin oleh orang-orang yang malas, yang tidak siap menghadapi tantangan semakin berat di masa depan. Para santri juga memiliki peran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni visi Indonesia yang menjadi negara maju saat usia kemerdekaannya genap 100 tahun. Santri tidak hanya dituntut menjadi penjaga moral dan akhlak, melainkan juga pelaku perubahan. Santri harus tampil menjadi guru, pemimpin, ilmuwan, wirausahawan, inovator yang membawa nilai-nilai keislaman pada kemajuan bangsa. Karena santri memiliki fondasi spiritual yang bisa membawa Indonesia tetap teguh pada pendiriannya dan tidak tergerus oleh pengaruh luar. Maka dari itu, kita sebagai para santri harus ikut berjuang dalam membangun negeri ini menjadi lebih maju dan sejahtera.